daring. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita masih bisa melakukan acara silaturahmi seperti pada pagi menjelang siang hari ini, hari Sabtu tanggal 14 November 2020. Kami mengucapkan kepada Bapak Ibu orang tua siswa, salam sejahtera, semoga rahmat, keselamatan dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala Allah karuniakan, Allah sampaikan kepada Bapak Ibu yang membantu kami mengawasi putra-putri kami selama pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, orang siswa, anak-anak sekalian yang kami sayangi, yang kami banggakan, Bapak Ibu guru, di masa pandemi yang kurang lebih memasuki bulan yang ke-8, dari pertengahan bulan Maret tanggal 14 sampai saat ini memasuki bulan November tanggal 14, kita masih belum bisa bertatap muka, wajahan biwajihin, dalam menyajikan seluruh mapel yang sudah terkemas dalam kurikulum 13 yang sebenarnya sudah kami agendakan kaitannya dengan program sukses Renstra, sukses US untuk putra-putri kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, insya Allah kalian pun akan menjadi angkatan COVID-19 yang kedua. Kakak kelas kalian lulusannya disebut lulusan angkatan 1 COVID-19. Walaupun nanti memasuki semester 2, sebagaimana yang telah direncanakan oleh Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi yang diwakili di Kota Tegal oleh cabang Dinas Pendidikan 11, bahwa memasuki bulan Januari semester 2 yang diharapkan sebagaimana telah diagendakan sudah bisa melakukan PTM, pertemuan tatap muka wajahan biwajihin, sehingga pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di dalam mendidik, mentransfer ilmu, mencerdaskan kalian wahai anak-anakku sempurna. Sebelum Bapak menyampaikan 3 bagian yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah evaluasi PJJ. Kami mengambil sampelnya bulan Oktober, sebagaimana yang sudah dievaluasi, dianalisis oleh Wakasek Kurikulum, Wakasek Siswaan, dan asisten bersama-sama dengan tim IT. Insya Allah nanti akan kami paparkan awal sebelum kami menyampaikan tentang Renstra sukses US untuk kalian semua wahai putra-putriku kelas 12, kelas 12 MIA 1, MIA 2, MIA 3, kelas 12 IS 1 dan IS 2. Berikutnya kami juga atas nama sekolah mewakili Bapak Ibu guru, mewakili teman dan sahabat kami para Wakasek, mewakili teman-teman BP, bila mana dalam pelaksanaan PJJ selama memasuki kurun waktu 8 bulan ini anak-anakku sekalian, ada kekurangannya, khususnya juga kepada Bapak Ibu, orang tua siswa-siswi kelas 12, barangkali banyak menyita waktu untuk mengawasi putra-putri panjenengan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang kondisi pandemi ini adalah kondisi darurat, sehingga transfer ilmu secara daring kurang maksimal. Dan memang masa pandemi ini pembelajaran secara daring tidak ada tuntutan ketercapaian kurikulum. Walaupun tidak ada tuntutan ketercapaian kurikulum, Bapak Ibu orang tua siswa yang kami hormati, anak-anakku sekalian kelas 12 yang bersama orang tua di rumah mengikuti acara webinar sosialisasi program sekolah
tahun pelajaran 2020-2021 SMA Al-Irsyad Kota Tegal, khusus untuk kelas 12. Mudah-mudahan melalui keikutsertaan Bapak Ibu mewakili acara silaturahmi secara langsung dan anak-anak sekalian, di webinar pada siang hari ini ada banyak hal informasi yang tercerap, yang bisa dipahami, baik informasi yang tadi dari Wakasek Humas, termasuk juga informasi dari pemaparan yang akan kami sampaikan berkaitan tentang 2 jenis program plus evaluasi pelaksanaan PJJ selama 8 bulan kita jalan bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari bacaan Al-Qur'an yang tadi mengawali kegiatan webinar sosialisasi program SMA Al-Irsyad untuk putra-putri kita kelas 12 diawali dengan bacaan Al-Quran. Tidak salah sebelum kami menyampaikan pemaparan 2 jenis program untuk putra-putri kita kelas 12, kita awali lagi terlebih dahulu dengan membaca, memahami, dan belajar mengaplikasikan nilai-nilai yang sangat agung yang terkandung dalam kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah, mudah-mudahan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kemudahan untuk kita semua, Bapak Ibu guru, mudah-mudahan senantiasa diberi kemudahan dalam mentransfer ilmu jarak jauh. Anak-anakku sekalian juga diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami walaupun terbatas pemahaman dan pemahaman yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, karena sebenarnya didampingi oleh seorang murabbi, seorang pendidik, seorang pembina, seorang muwajjih, seorang mudarris, seorang mu'alim, seorang ustadz atau seorang mursyid. Sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebuah syair yang tidak asing bagi kita. Ada 6 syarat yang ditetapkan bagi para penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu yang sempurna. Kami tidak menjelaskan semuanya. Satu di antara 6 syarat itu adalah wa irsadu ustadzin, bimbingan seorang ustadz, bimbingan seorang guru yang selalu mendampingi putra-putri kita dalam belajarnya untuk memahami bidang-bidang keilmuan, baik ilmu umum, ilmu agama, maupun berkaitan teknologi. Mudah-mudahan anak-anak sekalian yang ketepatan menjadi putra-putri kami belajar di SMA Al-Irsyad terasa kecerdasannya secara nalar, kecerdasan intelektualitinya terbangun, kemudian kecerdasan hatinya terbangun berkaitan dengan karakter buildingnya, pembinaan alatnya, dan juga terbangun life skillnya berkaitan dengan ketangkasan jasmani. Sebagaimana 3 ranah kecerdasan ini yang di Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku sekalian, sebelum Pak Abu Talib menyampaikan tentang renstra sukses ujian sekolah, karena kelas 12 ini tidak ada UNBK atau tidak ada UASBN, akan mengikuti langkah kakak-kakak kalian angkatan 1 COVID-19 yang ada hanya ujian sekolah. Walaupun ujian sekolah itu semua soal yang membuat adalah menjadi otoritas sekolah, tapi SMA Al-Irsyad menginginkan bahwa keilmuan kalian walaupun terbatas waktunya belajar di era pandemi ini mampu bersaing dengan siswa-siswi dari sekolah lain, sehingga yang menjadi cita-cita kalian, menjadi obsesi besar kalian setelah lulus dari SMA Al-Irsyad bisa diterima di perguruan tinggi favorit. Tadi serentetan jumlah 2 angkatan kakak kelas kalian yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Agus Fahrudin SAG, sebagai Wakahumas yang telah memberi informasi awal
kepada anak-anakku sekalian, juga kepada Bapak Ibu orang tua siswa. Sebelum kami menyampaikan Renstra Sukses PUS atau ujian sekolah kelas 12 SMA Al Irsyaad Kota Tegal tahun pelajaran 2020-2021, ada satu doa anak-anakku sekalian. Satu doa yang mengantarkan kesuksesan kalian. Doa yang luar biasa, doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu sebaik-baiknya permintaan. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, walaupun waktunya sangat sempit dalam pelaksanaan PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian, Ustadz dan Ustadzah kalian terbatas, kalian berdoa. Kalian berdoa meminta permintaan yang sangat baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairat du'a, dan kalian meminta doa yang kalian panjatkan adalah sebaik-baik doa, sebaik-baiknya permohonan yang kalian sampaikan kepada Rabbuna Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti dengan koneksitas hati kalbu kalian nyambung dengan Allah yang kalian telah menyampaikan doa kepadanya. Wa khairan najah, kalian minta kepada Allah kesuksesan yang baik, kesuksesan yang gemilang, kesuksesan yang sempurna. Khairan najah adalah kesuksesan yang sempurna. Di setiap aktivitas kalian anak-anak, jangan hanya ketika mau ujian sekolah. Jadi kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan oleh sekolah. Khususnya adalah ketika kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh, dan terutama adalah tiga mapel yang sangat urgen, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian mapel pilihan. Ini anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa ini seperti anak-anak bisa melihat melalui layar HP, barangkali anak-anak dengan menggunakan HP atau layar laptop. Wa khairal amali, kalian minta kepada Allah memohon sebaik-baiknya pekerjaan, sebaik-baiknya kerjaan, sebaik-baiknya amal perbuatan. Jadi ketika kalian sukses, diterima di perguruan tinggi favorit, diterima di perguruan favorit, kalian memiliki semangat yang tinggi, menggali ilmu yang menjadi basic dasar keilmuan kalian, maka kalian meminta kepada Allah khairal amal, sebaik-baiknya pekerjaan ya Allah ketika aku lulus. Ketika aku lulus. Banyak di era pandemi ini anak-anak mahasiswa yang sudah selesai menempuh studinya, tapi sangat sempit lapangan kerja, sehingga susah untuk didapat. Maka melalui doa ini, wa khairal amal, di samping kita memohon kesuksesan secara akademik, kita juga memohon kesuksesan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pekerjaan yang baik, yang diberkahi untuk bekal hidup kita di dunia. Wa khairat thawabi, dan kita memohon kepada Allah pahala yang terbaik. Wa khairal hayati, wa khairal hayati, dan kita memohon kepada Allah kebaikan, kehidupan yang terbaik. Kehidupan yang terbaik. Diberi kehidupan yang baik, kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang berguna, kehidupan yang diberkahi. Wa khairal mamat, dan seandainya telah selesai batas kehidupan kita, kita diberi kematian oleh Allah dengan kematian yang baik.
Ini doa untuk kesuksesan anak-anakku sekalian. Kita langsung masuk pada evaluasi PJJ sebelum kami menyampaikan Rinstra Sukses US untuk kalian putra-putriku kelas 12 untuk menyingkat waktu karena waktunya terbatas. Monggo Bapak Ibu orang tua siswa dipirsani, kami menayangkan grafik persentase kehadiran putra-putri panjenengan dalam mengikuti PJJ bulan Oktober tahun 2020 tahun 2020. Bisa kita lihat ini diagram grafik persentase kehadiran putra-putri kita kelas 12 MIA 1. Kehadirannya mencapai 80%,21. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu Wali kelas dan juga orang tua siswa yang sabar mendampingi putra-putrinya kelas 12 MIA 1, sehingga di bulan Oktober ini persentase kehadirannya mencapai angka 80,21. Berarti ketidakhadirannya anak-anak kita kelas 12 MIA 1 ini tidak mencapai 20% ketidakhadirannya. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada anak-anak dan juga kepada Bapak Ibu orang tua siswa dan juga kepada wali kelasnya. Kemudian bisa kita lihat Bapak Ibu orang tua siswa, grafik persentase kehadiran putra-putri kita kelas 12 MIA 2. Kelas 12 MIA 2. Wali kelasnya Ibu Nurjana. Kalau 12 MIA 1 wali kelasnya Ibu Haja Mustofia. Tahun ini insya Allah berangkat haji. Kemarin terpending. Allahumma salli wa sallim alaihi. Untuk kelas 12 MIA 1, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, putra-putri kita yang mengikuti PJJ, grafik persentase kehadirannya 70,98%. Ini Ibu. Selisih sedikit dengan anak-anak kita kelas 12 MIA 1. Berarti ketidakhadirannya 20%, 29 ya, 29,02%. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu wali kelasnya, kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang mendampingi selama PJJ di rumah. Bisa kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku sekalian, bagaimana kalian mengikuti PJJ di bulan Oktober untuk kelas 12 MIA 3. Kelas 12 MIA 3, grafik persentase kehadiran PJJ mencapai angka 68,15%. Kami mohon ini kepada anak-anakku yang kelas 12 MIA 3 agar bisa memanfaatkan waktu karena sebentar lagi kalian masuk semester 2, kemudian di semester 2 nanti kesiapan kalian kalau masih belum bisa PTM sangat minimalis. Jadi monggo kami persilakan putra-putriku kelas 12 MIA 3 untuk meningkatkan semangat, belajar ilmu, mengharap ridho Allah, menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Kebodohan kita ganti dengan kepintaran melalui
belajar ilmu yang menjadi kewajiban kalian untuk kita ikuti selama PJJ. Bapak Ibu, orang tua siswa yang dirahmati oleh Allah dan anak-anakku sekalian, kelas 12 IS 1 J Oktober 60,95%. Ketidakhadirannya 38,05%. G 39,0%. 0%. Monggo kami minta Bapak Ibu orang tua siswa untuk bisa membantu kami memantau sehingga putra-putri kami, putra-putri panjenengan yang duduk di kelas 12 IS1 ini bisa mengimbangi teman-temannya, sahabatnya yang di MIA 1, kelas 12 MIA 1 dan kelas 12 MIA 2 atau kelas 12 MIA 3. Karena grafik persentase kehadiran PJJ untuk putra-putri kita kelas IS1 dan IS2 ini rendah dibandingkan dengan 3 kelas MIA 1, MIA 2 dan MIA 3. Kelas IS1 Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah tidak beda jauh, hanya selisih 2 angka. 0,2. Ya. Jadi selisih 0,2. Ketidakhadirannya 39,07. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan berkaitan dengan Renstra Sukses US, ujian sekolah putra-putri kita kelas 12 SMA Al-Irsyad Kota Tegal, tahun pelajaran 2020-2021. Serangkaian bentuk kegiatan Sukses US yang telah diagendakan dan akan dilaksanakan. Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketepatan agenda tahunan ini dulunya diberlakukan putra-putri kita dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal, pandemi COVID-19 belum melanda negara kita. Tapi karena saat ini negara kita berada dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 yang memasuki 8 bulan berjalan, sehingga untuk Renstra strategi sukses US untuk putra-putri kita ini ada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti hitung bulan November tanggal 23. Bulan November tanggal 23 tahun 2020 sebagaimana SOP panduan perizinan yang sudah kita tayangkan ke Capim 11 dan permintaan rekomendasi, surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Kota Tegal. Alhamdulillah sudah kita revisi. Kemarin kita memohon izin untuk bisa melakukan PTM dan pola yang sudah kita kemas, 3 hari PTM, 3 hari PJJ. Tapi untuk sementara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi 11 di Kota Tegal belum mengizinkan, dan yang diizinkan mengawali adalah kelas 12 insya Allah, kelas 12 dengan durasi waktu yang sangat singkat untuk anak-anakku sekalian.
Bagi sekolah piloting yang terpilih di Kota Tegal, SMA 2 negeri, kemudian SMK Negeri 2, lalu SMA BIOS, itu durasi pelaksanaan PTM-nya 30 menit. 30 menit. Dan sebenarnya SMA Al-Irsyad pada waktu itu juga terpilih, ada 6 sekolah, Bapak Ibu orang tua siswa yang dirahmati oleh Allah. Ada 6 sekolah yang dipilih, di antaranya adalah 3 yang sedang berjalan sebagai sekolah piloting untuk menerapkan pembelajaran tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian 3 berikutnya termasuk SMA 1 dan SMA Al-Irsyad, lalu SMK YPT. Akan tetapi untuk 3 sekolah ini dipending terlebih dahulu. Tahap yang kedua perlu kami informasikan, tahap yang kedua kemarin itu SMA Al-Irsyad juga mau diikutsertakan, tapi karena di Kabupaten Brebes itu belum ada sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah piloting, untuk uji coba penerapan PTM, pembelajaran tatap muka di era kenormalan baru, new normal, sehingga untuk sementara terpending kembali SMA Al-Irsyad, termasuk juga SMA 1. Yang dipilih adalah SMK Negeri 1 Brebes, SMK Negeri 1 Brebes, yang satu kemarin tidak disebutkan karena yang satu seharusnya SMA Al-Irsyad. Itu sebagai informasi untuk tambahan dari pemaparan Rinsta yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa dan anak-anakku sekalian yang mendampingi orang tua siswanya di rumah mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Insya Allah nanti tambahan bimbingan belajar 3 mapel plus 1 mapel pilihan itu akan kita mulai anak-anakku sekalian tanggal 23 November. Tanggal 23 November dan khusus kalian untuk kelas 12 sudah diizini, tapi durasi waktu itu 1 mata pelajaran yang asal mulanya bagi sekolah piloting itu 30 menit menjadi 15 menit. Berarti nanti kalian anak-anakku kelas 12 mengikuti PTM itu tidak ada 2 jam di sekolah. Kami sangat khawatir karena walaupun tidak ada tuntutan ketercapaian kurikulum, khawatir kami, Bapak Ibu orang tua siswa dan anak-anakku sekalian kelas 12, itu persaingan yang sangat ketat. Persaingan yang sangat ketat ketika kalian lulus itu untuk daftar di perguruan tinggi yang kalian ingini. Sehingga di era pandemi ini, ya masa darurat yang nantinya akan kami awali proses pembelajaran PTM itu dengan durasi waktu yang sangat minim dan dengan jangka waktu yang sangat singkat. Kami mohon dukungan Bapak Ibu orang tua siswa, karena memang berdasarkan surat pernyataan orang tua siswa yang kami share melalui kuesioner di Google Drive, itu mencapai angka 85% yang setuju dilakukan kombinasi sistem pembelajaran PTM dan PJJ ya, Ustadz dan Ustadzah. Jadi monggo nanti lebih intens komunikasi teman-teman kami, sahabat kami, wali kelas 12 ini, ketepatan surat edaran yang terakhir itu dari Dinas Pendidikan Provinsi itu menginstruksikan tentang optimalisasi pelaksanaan PJJ yang waktu itu berjalan hanya 1 pekan. Di sana supaya dieratkan jaringan komunikasi, channel komunikasi antara sekolah dengan orang tua siswa. Karena jalur silaturahmi secara langsung juga terbatas.
di era pandemi ini, sehingga melalui grup WA orang tua siswa bersama wali kelasnya insya Allah akan dilakukan secara apik supaya ketika ada kebijakan dari sekolah terkomunikasikan dan anak-anak kita juga bisa dipantau dengan baik dan lancar. Jadi untuk tambahan bimbingan 4 mapel itu, mapel pilihan, ini mapel pilihan ini anak-anak kita belum terinventarisir. Kalau 3 mapel ya itu sudah pasti. Yang mapel pilihan ini kelas IS1, 12 IS1, 12 IS2 pilihannya belum terinventarisir. Jadi insya Allah nanti ketika tanggal 23 masuk itu yang durasi waktunya hanya 15 menit setiap mata pelajaran dan anak-anak kita tidak sampai 2 jam di sekolah, tetap kami akan memperhatikan protokol kesehatan. Karena tim gugus COVID-19 juga sudah dibentuk di SMA Al-Irsyad, tim penanggung jawab pembelajaran juga sudah dibentuk, lalu alur masuk sekolah, kemudian alur kepulangan juga sudah ditandai. Tadi lupa tidak disampaikan sama pemandu acara, Pak Aan Setiono. Jadi alhamdulillah sudah tersiapkan Bapak Ibu orang tua siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rinsra untuk menambah pemahaman bekal keilmuan putra-putri kita menuju sukses ujian sekolah. Itu bimbingan tugas akhir ini yang agak susah kami jalankan, yang biasa di era normal. Di era normal itu tugas akhir seluruh mapel melalui bimbingan satu guru membantu putra-putri kita sehingga terbekali dengan ilmu yang cukup yang mengait masing-masing mapel. Khususnya ada 4 mapel. 3 mapel urgen UNBK yang dulu itu, kemudian mapel pilihan. Nah, untuk bimbingan tugas akhir kelas 12 itu, insya Allah nanti masih akan kita matangkan anak-anakku sekalian, dan ini adalah merupakan informasi awal yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa. Tapi alhamdulillah kemarin sudah kita SK-kan. Tinggal nanti apa bentuk tugas akhirnya, apakah sama seperti dalam kondisi normal, bimbingan tambahan belajar, latihan menjawab soal bagi putra-putri kita, atau dalam bentuk yang berbeda. Bapak Ibu orang tua siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran dengan menggunakan media Android ini sudah dikemas oleh tim IT kita. Ya, tim IT kita ada 3, ya. Ibu Desi Arif MPD mendapat tugas yang agak berat karena berkaitan dengan pengembangan pembelajaran dengan menggunakan IT. Walaupun tidak dalam masa pandemi pun SMA Al-Irsyad sudah berjalan. Dimulai dari Bapak Kepala Sekolah yang dulu, Bapak Dr. Andes MPD yang saat ini duduk di balik Bangwas Yayasan Perguruan Al-Irsyad Kota Tegal. Kemudian tim IT yang kedua, Mas Muhammad Najmi Eskom, dan tim IT yang ketiga Bapak Ziki Adi Prabowo SPD. Beliau juga punya tugas di apa tadi? Di Dapodik. Ya, sama diberi tambahan tugas sebagai asisten kurikulum, sekaligus juga duduk di tim IT pengembangan pembelajaran di era pandemi SMA Al-Irsyad Kota Tegal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pakai slideshow biar agak terhibur kita. Bukunya bisa terbang.
sengaja Rensra poin yang keempat, Bapak Ibu orang tua siswa yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku sekalian, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh ini walaupun tidak di era pandemi sudah berjalan. Ini di era pandemi semakin kita maksimalkan pembelajaran jarak jauh basis Android, berbantuan Google Drive, yang mengait dengan latihan soal walaupun belum berjalan, insya Allah nanti akan kita mantapkan. Kita masih menggunakan istilah tryout ujian sekolah, walaupun tryout ujian sekolah ini biasa kita gunakan istilah ketika masih anak-anak kita di era normal yang masih ada unbk-nya. Kemudian poin yang keenam, Bapak Ibu orang tua siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam motivasi dan muhasabah bina mental iman dan takwa, ini program terpadu oleh pembina agama kita, Ibu Hajah Mustafi SAG dan juga Ustadz Muhammad Sadid Dailami MPD. Ini tidak bisa kita lakukan, kita laksanakan secara langsung, tidak bisa kita lakukan karena program Renstra ini disusun mengait dengan pelaksanaan dalam kondisi normal. Tapi insya Allah untuk malam motivasi dan muhasabah bina mental iman dan takwa, mengait dengan persiapan anak-anak kita menghadapi US. Alhamdulillah kemarin ada rapat khusus koordinator BP bersama para wakasek SMA Al-Irsyad Kota Tegal bersama Bapak Ibu guru wali kelas 12. Tanggal 21 insya Allah nanti ada motivasi dan pembekalan awal anak-anak kita kelas 12 menghadapi US. Nanti trainernya dari mana Ustadz Gadini? Dari Unisbank Semarang. Dari Unisbank Semarang dilaksanakan pagi hari. Dilaksanakan pagi hari menjelang siang. Karena malam motivasi dan muhasabah yang biasanya kita menumbuhkan kecerdasan spiritual, sikap spiritual putra-putri kita itu tidak kita laksanakan. Insya Allah walaupun dilaksanakan pagi nanti, ya pagi sampai siang, motivasi awal sebagai persiapan dan sebagai bekal menjadi langkah awal putra-putri kita kelas 12, mudah-mudahan tercukupkan bekal keilmuan dan semangat yang tinggi yang dimiliki oleh anak-anak kita kelas 12. Nah, yang ketujuh, Bapak Ibu orang tua siswa yang dirahmati oleh Allah, putra-putriku kelas 12, klinikal 3 mapel dan mapel pilihan ini juga agak susah kita laksanakan walaupun sudah kita program. Ini kayak menggunakan sistem terapi pengobatan menuju kesembuhan yang dilakukan oleh ahli medis. Jadi ada klinik mapel, 3 mapel khusus plus mapel pilihan untuk memantapkan 3 pemahaman anak di dalam memahami 4 mapel ini yang menjadi mapel urgen yang mengait dengan mata pelajaran umum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian nanti insya Allah ujian praktek PAI Keislaman Terpadu sudah terprogram dengan apik oleh pembina agama. Tidak hanya sebatas materi PAI yang berdiri sendiri, tapi terintegrasi. Ada praktek ibadah, ada praktek hafalan, ada praktek membaca Al-Quran, termasuk juga ada praktek wudhu, ada praktek wudhu. Kemudian ujian sekolah ini sebagaimana yang sudah teragendakan dalam semester 1 dan semester 2 oleh Wakasek Kurikulum. Doa bersama Bapak Ibu, orang tua siswa yang kami hormati dan anak-anakku sekalian, ini insya Allah nanti akan dilaksanakan bisa secara virtual atau bisa nanti anak-anak sebelum masuk ujian sekolah akan bertemu dengan Bapak Ibu guru seperti biasanya kakak kelas kalian, pelepasan sekaligus doa bersama. Pelepasan sekaligus doa bersama, sehingga doa dari kalian juga doa dari Bapak Ibu guru mengantarkan kalian untuk mendapatkan kemudahan kesuksesan awal yang menjadi cita-cita dengan mendapatkan nilai yang baik, yang optimal dari hasil ujian sekolah yang akan kalian lakukan. Dan insya Allah dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah dan dengan rahmatnya, mudah-mudahan kalian juga bisa diterima di perguruan tinggi Bonafit, perguruan tinggi favorit, sebagaimana kakak-kakak kelas kalian yang tadi sudah disampaikan oleh Wakasek Kesiswaan, Ustadz kita, Ustadz Muhammad Agus Fahrudin. Amin ya robbal alamin. Nah, dalam program Renstra ini yang tadi kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian yang bersama orang tua siswa mengikuti acara webinar pada siang hari ini memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan prestasi akademis siswa putra-putri kita kelas 12. Dengan rangkaian program tadi, dengan jenis-jenis program yang kami sampaikan secara singkat. Yang kedua, meningkatkan peringkat atau posisi menjadi sekolah swasta terbaik. Dan alhamdulillah bersaingnya kita dengan Pius. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari sisi program keagamaan juga alhamdulillah SMA Al-Irsyad perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua siswa kelas 12, putra-putri kita ini dalam bidang tahfidz dan tahsin itu 3 kali berturut-turut juara 1 Kota Tegal. Jadi hafalan 5 juz. Dan alhamdulillah SMA Al-Irsyad juga sudah membuka 3 kelas secara khusus. Kelas TICC kelas 12 minggu itu yang jumlahnya hanya 15 atau 13 Ustaz. Yang jumlahnya 12 anak itu mereka memiliki keunggulan tahfidz Al-Quran yang luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi bagian dari yang membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, membanggakan kami sebagai Bapak Ibu gurunya, dan juga membanggakan Allah sebagai Tuhannya, yang mereka memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Al-Quran, memiliki kecintaan kepada sunnah Nabi-Nya. Dan mudah-mudahan hafalan yang banyak untuk kelas TICC, kelas 12 MIA 1 ini mengantarkan mereka menuju perguruan tinggi yang yang terkenal, perguruan tinggi yang terkenal, yang favorit. Tujuan yang ketiga, Bapak Ibu orang tua yang dirahmati oleh Allah, mengangkat nilai rata-rata dari tiap mapel yang diujikan. Mempersiapkan siswa secara fisik dan mental dalam menghadapi ujian nasional. Ujian nasionalnya sudah tidak ada ujian sekolah. Membentuk sikap kepribadian yang religius Islami dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan kami, Bapak Ibu orang tua siswa, jadi
Bapak Ibu guru agama tidak bisa menerapkan seperti di kondisi normal. Walaupun dalam hati ada rasa prihatin yang luar biasa. Maka kami meminta bantuan Bapak Ibu orang tua siswa, dipantau, diperhatikan bagaimana sikap spiritual. Allah memberikan waktu 5 ketaatan, 5 waktu ketaatan sehari semalam. Biasanya kami pantau di sekolah melalui tim guru agama. Sholat zuhurnya anak, kemudian sholat asarnya anak bagi kelas full day dan juga tambahan kelas 12 terpantau. Selama pandemi ini kami guru-guru agama tidak bisa memantau secara langsung. Maka kami meminta kepada Bapak Ibu orang tua siswa dari sisi sikap kepribadian, bagaimana akhlak putra-putri kita, kemudian sikap religius putra-putri kita, sikap islami kita, supaya nampak dalam kehidupan sehari-hari di 5 waktu taatan kepada Tuhannya. Di waktu zuhur, sholat zuhurnya terjaga, di waktu asar, sholat asarnya terjaga, di waktu maghrib, sholat maghribnya terjaga, di waktu isya, sholat isyanya terjaga, dan di waktu subuh, ya, ini sholat yang sangat istimewa juga terjaga, supaya putra-putri kita itu bisa mendapatkan bagian doa keberkahan yang diminta oleh Nabi 15 abad yang lalu. Rasulullah SAW 15 abad yang lalu itu berdoa untuk umatnya, Allah barik li ummati fi bukriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku di pagi harinya, yang mereka umatku itu tidak melalaikan dan mengabaikan sholat subuh. Kami mohon bantuannya Bapak Ibu orang tua siswa untuk menjaga putra-putri anak didik kami, putra-putri panjenengan, sholat subuhnya dikondisikan sehingga keberkahan dari doa Nabi diraih, yang akhirnya kemudahan di era pandemi COVID-19 ini Allah berikan kepada putra-putri kita, kesuksesan Allah berikan kepada putra-putri kita, kesuksesan dalam menempuh ujian sekolah, kesuksesan ketika anak kita mendaftar di perguruan tinggi favorit, kesuksesan setelah lulus dari perguruan tinggi favorit. Amin ya rabbal alamin. Ada 1 jam ya tadi ya. Renstra strategi sukses US untuk putra-putri kita, Bapak Ibu orang tua siswa ini memiliki target. Ini targetnya ketinggian atau kerendahan? Memiliki target. Targetnya putra-putri kita itu memiliki rata-rata putra-putri kita kelas 12 minimal 76 sampai 83. Walaupun ada di antara anak kita juga yang nilainya 100. Ada yang nilainya 90. Agama malah nilainya rata-rata di atas 83 ya Ustaz. Menjadi tiga besar ranking sekolah di Kota Tegal. Abot kayaknya Ustaz ya. Tapi mudah-mudahan dengan pertolongan Allah tidak abot. Doanya putra-putri kami ya, anak-anak kelas 12, doanya supaya sekolahmu menjadi meraih ranking 3 besar di Kota Tegal. Yang jumlah SMA-nya ada 10. Jumlah SMA-nya ada 10 karena SMA Pancak Sakti sudah tidak ada. Sudah tidak ada. SMA swastanya Al-Irsyad, Pius, Muhammadiyah, NU, Ihsaniyah 5. Yang asal mulanya 6. SMA negerinya 5. SMA negerinya 5. Target kita di program Renstra ini, ya, Ustadz Aan bisa lihat ya tulisannya. Siswa memiliki sikap kepribadian yang religius Islami. Alhamdulillah, walaupun belum seluruhnya 100%, putra-putri kita memiliki sikap kepribadian dan religius Islami. Yang namanya anak, ya ada yang rajin, ada yang akhlaknya mulia, ada yang setengah mulia, ada yang belum mulia. Jadi belum mulia kalau kami menyampaikan belum tidak mulia, karena belum mulia akan menuju kemuliaan.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu Bapak Ibu ketahui orang tua siswa, putra-putri kita yang duduk di kelas 12 itu jumlahnya 119 ya. 119 ya. Ini hitungannya 55 ditambah 64 berapa? Iya, ini jumlah yang di atas belum. Oke. Mas Najmi kemarin yang mengedit. Iya, sakit 2 hari, diare, melasi, mikir Edmodo sama Google Classroom, sama Google Meet. Ya. Google Meet. Siswa putra itu Mia maupun IS jumlahnya Bapak Ibu, anak-anak kita yang duduk di kelas 12 ada 55. Kemudian siswa-siswi kita putri yang duduk di kelas 12 Mia 1, Mia 2, Mia 3, ya 1 S2 jumlahnya ada 64. Sehingga jumlahnya 119. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kegiatan pendukung program terpadu ini. Program terpadu sekolah yang disusun oleh tim guru agama. Dengan tim guru umum terpadu jadi satu, sehingga membuahkan program, rencana program sukses US untuk putra-putri kita kelas 12. Monggo Bapak Ibu orang tua siswa bisa meresani, kami tidak membacakan per poin. Ini kegiatan pendukung menuju suksesnya putra-putri kita. Putra-putri kita. Tapi sekali lagi program ini dikemas dalam kondisi normal. Sehingga mungkin miss call tahajud, apa istilahnya Ustadz Gadinul? Tahajud call. Tahajud call itu yang bisa kita lakukan. Tahajud call. Bisa kita ambil poin yang ke-7. Sholat duha bersama agak susah ya. Kita lakukan yang biasa kita lakukan setiap hari Sabtu. Kemudian ada simaan setiap hari Sabtu. Hafalan putra-putri kita yang sudah hafal 7 juz, yang sudah hafal 10, yang sudah hafal 5, maupun yang masih baru hafal 1. Itu ada program tasmi yang dikemas, diprogram oleh Ustadz Tahfidz kita yang masih bujang, yang baru lulus sarjana kemarin, munakosah. Ya, saya kira kemarin titelnya SAG, enggak tahunya SPD. SPDI, enggak SPDI, SPD katanya. SPD. SPD baru yang hafal 30 juz. Ini Ustadz kita, Ustadz putra-putri kita, Ustadz Adi Bagus Sanjaya. Mohon doanya Bapak Ibu orang tua siswa, insya Allah nanti bulan Januari menikah beliau. Amin. Mudah-mudahan berkah. Dan Januari tak? Amin. 9 tips sukses hadapi ujian sekolah. Ini biasanya BP yang menyampaikan. Ustadz Gadino. Belajar secara mendalam guna memahami sebuah konsep materi. Belajar sesuai kisi-kisi soal ujian. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian, Ustadz-ustadzah kalian, anak-anakku kelas 12, mempelajari kisi-kisi ujian soal tahun sebelumnya, dipadukan dengan tahun yang insya Allah mudah-mudahan sudah bisa di-download. Ya, karena tahun ini untuk 1 tahun yang sudah lulus itu ya kemarin juga sangat sederhana tingkat kelulusannya, ya. Apa proses kelulusannya, ini akan berlanjut, mudah-mudahan insya Allah lebih matang nanti angkatan COVID-19 putra-putri kita yang saat ini duduk di kelas 12, jadi lulus
dalam suasana menghadapi tantangan yang sangat berat. Suasana krisis yang internasional bukan nasional. Karena tidak hanya dirasakan oleh NKRI tercinta, negara kita yang kita cintai, Indonesia. Maka kami juga meminta kepada anak-anakku sekalian kelas 12, mohon doakan kami, guru-guru kalian, supaya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kami pun, guru-guru kalian, mendoakan kalian, semoga kalian tetap dalam kebugaran, dalam kesehatan secara jasmani dan kesehatan secara rohani. Maka kami minta jaga imun, jaga iman, maka kita semua akan aman. Jaga imun, pola makan kita, istirahat kita, olahraga kita, kemudian jaga iman. Iman itu untuk bekal dunia dan akhirat, maka insya Allah kita akan aman. Jangan gaptek. Ya, insya Allah anak-anak tidak ada yang gaptek. IT-nya lebih pinter. Lebih pinter. Karena sangat dekat dengan teknologi. Ya. Gaptek itu gagap teknologi ya, kata Bu Mulyati. Poin yang kelima, mengikuti simulasi ujian. Ada simulasi ujian apa tidak ini nanti ya? Simulasi ujian UNBK sudah enggak? Simulasi UKBD, ujian berbasis komputer daring itu untuk kelas 12 nanti insya Allah. Sampelingnya ada 5 anak nanti tanggal 24 November dengan 1 proktor ya, Mas. Ya, 1 proktor 5 siswa untuk SMA kelas 11. Jadi AKM itu adalah persiapan untuk kelas 11. Untuk kelas 12-nya karena dulu belum berlaku AKM, maka insya Allah nanti ujian sekolah seperti kakak kelas kalian, putra-putriku yang duduk di kelas 12 saat ini, yang sudah lulus dari SMA Al-Irsyad. Kemudian memiliki rasa percaya diri. Walaupun bekal keilmuan di era pandemi ini tidak sempurna PJJ yang kita lakukan, ya, baik negeri maupun yang swasta, jadi kurang maksimal. Kami berpesan kepada anak-anak sekalian untuk memiliki percaya diri yang tinggi, kemudian tetap belajar, tetap semangat, banyak doa, jangan lupa wali besar dalam hidup kalian, anak-anakku sekalian, ayah dan bunda kalian. Wali besar, wali yang derajatnya tertinggi dari para wali adalah ayah dan bunda kalian. Maka selalu memintalah doa kepada ayah bunda kalian. Jangan membuat mereka marah. Jangan membuat mereka tidak ridho. Ridhonya mereka berdua mengantarkan kalian mendapatkan kemudahan, meraih kesuksesan di masa depan. Kesuksesan yang temporal, jangka pendek di dunia, maupun kesuksesan jangka panjang. Mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi ikuti nanti anak-anak prosedur berlaku yang dijalankan berkaitan dengan ujian sekolah SMA ditetapkan pilih oleh cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11. Mengikuti bimbingan belajar. Insya Allah bimbingan belajar nanti akan dimulai tanggal 23 November 2020. Yang terakhir, 5 tips sukses hadapi ujian sekolah. Jangan lupa berdoa dan memohon ridho dan doa dari orang tua. Doanya orang tua tidak ada pembatas antara beliau berdua dengan Tuhan. Ini putra-putriku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Program pembinaan karakter mau kami sampaikan, tapi waktunya terbatas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini mohon yang terakhir agenda kegiatan kelas 12 semester 2 SMA Al-Irsyad Kota Tegal. Ini tahunnya belum
ini 2020-2021. Ustadz Agus Sasmoyo kelalen tahun ini ora dirubah ya. Tahun ini tidak dirubah. NPK G 1. Apa kemarin saya tadi ya? Oh, belum tersep berarti kan? Yang kemarin kami minta agar disesuaikan. Tidak mengapa, insya Allah nanti info terkini melalui wali kelas, anak-anakku sekalian, kelas 12 MIA 1 sama kelas 12 MIA 1, 2, 3, kelas IS 1, IS 2. Ya, tadi untuk revisi kegiatan ini kami serahkan sama Bapak Wakasek Kurikulum kemarin. Bapak Ibu orang tua siswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kita juga punya langkah-langkah strategi SMA Lirsad Kota Tegal tahun pelajaran 2020-2021. Ada pendidikan karakter, ada pengembangan dan peningkatan mutu sekolah, ada PPDB dan pembentukan tim marketing school, kemudian pengelolaan asrama pesantren SMA Lirsad, Renstra Sukses US yang tadi kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu orang tua siswa yang telah bersedia mengikuti acara webinar SMA Lirsad dengan tema sosialisasi program SMA Lirsad khusus kelas 12 yang mengait dengan Renstra Sukses US dan bimbingan karakter. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bermanfaat, sehingga anak-anak juga mendapatkan tambahan informasi dari sekolah, walaupun secara virtual, dan insya Allah nanti anak-anakku sekalian, kita akan bisa bertemu di tanggal 23. Kemarin Dinas Cabang Pendidikan dan Kebudayaan 11 untuk merevisi yang asal mulanya kami meminta izin semua secara bergantian kelas 10 sampai kelas 12. Tapi yang diizini baru kelas 12 dengan durasi waktu yang sangat singkat karena untuk persiapan putra-putri kita yang duduk di kelas 12 ini supaya betul-betul terbekali menuju sukses US. Matur nuwun sangat, barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan katsira. Kami kembalikan kepada pemandu acara webinar pada siang hari ini, Ustadz Aan Setiono SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Abu Thalib SHI MSI selaku Kepala SMA Al-Irsyad Kota Tegal yang telah menyampaikan paparan yang begitu lengkap dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kami buka tanya jawab. Monggo kepada Bapaknya Ananda Cecil bagi atau kami sudah mau mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Siap semua untuk teman-teman, maka barangkali saling membantu untuk koordinator bibir. Halo, Bapaknya Cecil. Cecilia Zawa. Kelas 12 IS. 12 IPS. 2. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ini kita buka sesi tanya jawab atau yang lainnya. Monggo Bapak Ibu yang pertanyaannya bisa ditulis di itu, barangkali pakai suara
ada gangguan di kolom chatting saya. Pertanyaan bisa ditulis di kolom chat yang berada di sebelah kanan Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, atau bisa disampaikan langsung melalui suara dengan cara mengklik tombol mikrofon yang tadinya merah. Ketika kita klik, warnanya nanti tidak merah lagi. Nah, itu nanti silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya. Kalau kita klik mikrofon, nanti jadi putih. Kalau mikrofonnya berwarna putih, berarti Bapak Ibu di rumah bisa menyampaikan pertanyaan lewat suara merdu Bapak Ibu di rumah. Atau bisa chat tulis di kolom sebelah kanan yang nomor 2 atau yang berada di tengah-tengah yang bertuliskan chat dengan semua orang. Itu bisa diklik, nanti paling bawah ada tulisan kirim pesan kepada semua orang. Silahkan, pertanyaan Bapak Ibu bisa dituliskan di situ. Atau bisa lewat langsung suara yang seperti tadi saya sampaikan, klik mic yang warna merah, sehingga berubah menjadi warna putih, langsung sampaikan pertanyaan Bapak Ibu di rumah. Atau WA wali kelas masing-masing juga boleh. Langsung saat ini WA ke wali kelas masing-masing juga boleh. Akan kami jawab pada kesempatan yang baik ini. Monggo Bapaknya Cecil, nggih sudah nyudan itu, monggo. Halo Bapaknya Cecil, Assalamualaikum. Pak, Nggih. ya Pak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Irsyad serta dan staf semuanya. Pertama, marilah kita bersyukur karena sampai dengan ini kita masih diberikan kesehatan ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat hingga dari wabah corona tetap bisa beraktivitas. Pertama, saya selaku orang tua dari Cecil mengucapkan terima kasih karena di saat pandemi seperti ini proses berjalan lancar ya. Semuanya murid-murid semua tidak ketinggalan ilmunya, tetap bisa update gitu ya. Pertanyaan saya, ini kan proses belajar mengajar tinggal beberapa bulan lagi. Selanjutnya anak-anak kita akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin strateginya apa ya biar anak-anak kita itu nanti pada saat masuk ke apa namanya baru bisa kemampuannya itu bisa untuk masuk ke perguruan tinggi yang tentunya diinginkan gitu ya. Yang kedua mungkin tentunya kan baik anak maupun orang tua punya keinginan masing-masing ya. Bisa sama bisa beda, pengen masuk kemana gitu. Mungkin dari sekolah, mungkin dari bimbingan konseling ya, bisa ada itu gambaran ini anak ini cocoknya masuk kemana gitu. Jadi nanti antara minat, bakat dan kemampuan itu bisa disamakan gitu. Sehingga pada saat anak-anaknya nanti masuk ke jenjang selanjutnya itu lebih pas atau lebih cocok sesuai dengan kemampuan, minatnya maupun bakatnya. Mungkin dari saya seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapaknya Cecil Zahwa, kelas 12 IPS 2 yang telah mempertanyakan unek-uneknya yang berada di kepala selama ini. Monggo, pertanyaan yang pertama adalah berkaitan dengan kesiapan sekolah untuk siswa-siswinya mengantarkan perguruan tinggi negeri. Dan yang kedua, pertanyaannya dari Bapak Cecil adalah langkah atau perbedaan antara pilihan anak dengan pilihan orang tua, nanti dari pihak sekolah
rasanya bagaimana? 3 bekal materi. Yang 3 bekal materi. Monggo yang mau menjawab. Ustadz Kadzino. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya tadi bapaknya Cecil ya. Terima kasih pertanyaannya. Karena memfokuskan ke pilihan jurusan ini Bapak. Untuk pertama kali menugaskan para siswa kelas 12 mengumpulkan fotokopian rapor. Setelah itu nanti masuk semuanya sebelum pendaftaran masukkan nilai ke PDSS dan awal Desember nanti kami akan membuat belangko yang akan kami berikan kepada seluruh kelas 12 untuk mengisi, yaitu prodi yang diinginkan minimal 2 dan perguruan tinggi yang diinginkan. Setelah kami kepada DSS terkumpul saya, kemudian nanti akan dilihat ini titik pengumpulan perguruan tinggi yang di posisi mana. Dan nanti kalau misalkan lebih banyak di perguruan tinggi tertentu, nanti baru dipilah-pilah. Nah, mudah-mudahan di kelas 12 rencananya sekolah untuk PTMP tambahan pelajaran. Nanti di sanalah kami akan cicipi tentang penjelasan prodi yang diambil, sehingga kalau mudah-mudahan sesuai dengan pilihan daripada anak yang tidak mengumpul di satu sisi perguruan tinggi. Pengalaman tahun yang lalu sebagai patokan kami untuk tahun ini sukses kami mengantarkan anak kelas 12 masuk ke perguruan tinggi dengan jumlah yang agak banyak gitu Bapak. Penjelasan dari kami. Kalau misalkan panjenengan belum seret pertanyaan kami, boleh nanti japri di saya karena sendiri punya nomor saya atau di grup kami punya grup PBB karena tempatnya anak kelas 12 untuk bertanya tentang persiapan perguruan tinggi, kemudian persiapan membuat akun dan sebagainya. Itu saja Bapak yang kami berikan, mudah-mudahan dipakai. Yang saya mau tambahkan orang tua anak saya sih khususnya untuk masalah perguruan tinggi ini diharapkan anak mengambil perguruan tinggi ini itu adalah sesuai dengan bakat minatnya. Maka dalam hal ini kalau masih ada siswa kelas 12 yang masih ragu-ragu atau belum paham kira-kira apa jurusan yang tepat untuk dirinya, boleh seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jri, konsultasi lewat nomor WA atau yang paling tepat masalah pemilihan perguruan tinggi itu adalah menyangkut masa depan. Sebaiknya Ananda datang ke sekolah, ketemu dengan guru kita untuk konsultasi. Selama ini guru TK setiap hari masuk di sekolah. Jadi pemilihan siswa di perguruan tinggi dengan jurusan yang tepat itu sangat membantu keberhasilan siswa dalam menempuh cita-citanya. Terus kemudian saran kami kepada orang tua kadang-kadang punya idealisme pekerjaan yang diharapkan di masa depannya. Kadang-kadang memaksakan anaknya tanpa melihat kemampuan anak. Padahal masa depan yang akan menjalani anak itu sendiri. Dampaknya yang terjadi kegagalan di perguruan tinggi justru akan lebih besar. Maka yang paling tepat yaitu antara harapan anak dan harapan orang tua adalah sama sesuai dengan harapan anak.
Seandainya belum sesuai, yang paling tepat adalah mau konsultasi ke kita. Waktu kami sangat terbuka untuk konsultasi siswa SMA Desa. Demikian jawaban tambahan dari kami. Monggo yang lain saya menambahkan. Agus mau nambah, mau gugur. Insya nanti bisa ditindaklanjuti orang tua siswa yang lain dan komunikasinya dengan orang tua siswa dan awal nanti ini bertemu PTN-nya tanggal 23. Ada satu pertanyaan dari Ustaz dari chat kaitannya dengan PTN. Assalamualaikum di Satria Bina 2 yang menanyakan tentang informasi adanya PTN yang memiliki SMA Lirsat. Karena itu yang udip juga. Yang di blacklist gara-gara yang sudah diterima di negeri tapi udah dimasuki gitu loh. Ya, iya itu. Ada pertanyaannya di situ juga. Blacklist perguruan tinggi itu tidak ada, karena saya sendiri pernah mengurus ketika anak diterima di kemudian karena kondisi orang tua yang tidak mampu dan anaknya tidak mau melanjutkan, maka kami datang ke rektorat untuk meminta maaf supaya tidak di-blacklist untuk tahun berikutnya. Maka jawaban dari ini tidak ada istilah blacklist seperti itu. Maka dalam hal ini untuk anak-anak ketika memilih jurusan itu sendiri atau mau kuliah itu dipertimbangkan masa-masa. Karena apa? Jangan sampai sudah diterima di perguruan tinggi tidak dimasuki, sementara sudah menggeser kesempatan teman-teman yang lainnya yang seharusnya seandainya dia tidak dapat, kemungkinan dia bisa diterima. Jadi sekali lagi, kalau sudah mendaftar atau yang lainnya harus benar-benar mantap dan dengan diterima ya harus masuk. Seperti itu keterangannya. Depan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid yang sudah bertanya. Nanti pertanyaan yang seberapa jauh kesiapan sekolah untuk siswa kembali masuk KPM secara tatap muka setelah orang tua masih ragu dengan kondisi pandemi saat ini. Terima kasih kepada Ibu Sumiarsi Hilmi. Bagus saja sih Pak. Tadi udah tak terangkan, monggo tindak lanjuti Ustaz Agus. Memang kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan katakan dari sampai saat ini kita situasi dan kondisi yang ada nanti masih kalau memang itu juga waktunya hanya 15. Kalau memang
Terima kasih. Ustaz Agus. Terima kasih kepada Bapak Ibu di rumah yang sudah berkesempatan gabung di kegiatan webinar pagi hari ini. Ketika ada pertanyaan nanti bisa sampaikan ke wali kelas 12 masing-masing, dan ketika ingin jelasnya bisa langsung datang ke sekolah menghubungi guru bimbingan konseling kelas 12 yaitu Dr. Sri Setiadi. Mohon maaf apabila kegiatan ini dapat mengganggu aktivitas Bapak Ibu di rumah dan ada beberapa kalimat yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu, mohon dimaafkan karena kami adalah manusia biasa. Marilah kita tutup kegiatan yang baik ini dengan doa kafaratul majelis. Marilah kegiatan yang baik ini kita tutup dengan doa yang akan dipandu oleh Ustadz Agus Fahrudin SAG. Kepadanya kami persilakan. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita akhiri kegiatan sosialisasi program sekolah khususnya untuk kelas 12 pada siang hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan disukseskan kehidupannya dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya kami, jadikanlah putra-putri kami anak-anak yang saleh dan salehah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah dalam ibadah, berbakti kepada kedua orang tua, hormat dan taat kepada bapak ibu gurunya. Ya Allah, ya Tuhan kami, penuhilah hati putra-putri kami dengan cahaya dan hikmah. Lembutkanlah hati mereka dengan akhlakul karimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepahaman bagi mereka dalam urusan agama dan ilmu pengetahuan yang sedang mereka pelajari. Jadikanlah putra-putri kami yang sempurna, akal cerdas, dan berilmu bagi beramal. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, lancarkanlah lebih khusus putra-putri kami yang akan menghadapi ujian tahun ini. Semoga mereka sukses dunianya, sukses akhiratnya. Jauhkanlah kami semua dari godaan syaitan, sehingga kami tidak banyak melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kami hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah dalam beribadah pada Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa barik wa sallim ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 12 MIA dan IPS dimanapun Anda berada yang telah mengikuti kegiatan ini. Marilah kita tutup kegiatan yang baik ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli.